Ada banyak cara untuk mempelajari IT governance. Salah satunya adalah yang diperkenalkan oleh IT Governance Institute, yaitu melalui frameworknya COBIT. Salah satu yang bisa dipelajari adalah dari COBIT versi 4. Bagaimana cara mempelajari IT governance dari kerangka itu, saya akan jelaskan sebagai berikut. Kalau kita lihat, IT itu kan singkatan dari Information dan Technology. Mana yang penting, Information atau Technology? Pada dasarnya yang paling penting adalah Information. Sehingga kita bisa melihat bahwa I ini adalah merupakan kebutuhan atau demand. Sementara T adalah merupakan supply atau ketersediaan. Jadi organisasi atau perusahaan membutuhkan informasi, dan di luar sana ada teknologi yang dapat melakukan supply atau pemenuhan kebutuhan tersebut. Nah, kalau ditanya informasi seperti apa yang dibutuhkan, oleh COBIT dikatakan informasi yang memiliki kualitas. Kualitas informasi bisa dilihat dari 7 segi. Pertama adalah, saya sering menyingkatnya dengan EE, kemudian CIA, kemudian RC. Kualitas informasi yang pertama yaitu terkait dengan effectiveness dari informasi itu sendiri. Artinya, apakah informasi yang diharapkan benar-benar bisa diciptakan. Yang kedua adalah efisiensi dari proses penciptaan itu. Artinya, ketika menciptakan informasi ini, sesedikit mungkin sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah confidentiality. Artinya adalah bahwa informasi itu hanya boleh diakses oleh orang-orang yang memang memiliki hak terhadap informasi terkait. Apakah berdasarkan otoritas ataukah berdasarkan hak-hak lain yang diberikan kepadanya. I terkait dengan integrity atau keutuhan dari informasi itu sendiri. Karena bagaimanapun informasi yang tidak valid tidak akan berguna sama sekali atau malah cenderung bisa menyesatkan. Yang kelima adalah availability. Artinya adalah informasi tersebut tersedia tepat pada waktunya atau ketika memang yang bersangkutan membutuhkan informasi itu. Selanjutnya adalah reliability. Artinya informasi yang dihasilkan benar-benar bisa dipercaya karena memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah compliance. Informasi yang dihasilkan dan cara menghasilkan informasi itu harus memenuhi standar-standar atau peraturan-peraturan internal maupun eksternal yang berlaku. Jadi ini terkait dengan sisi demand atau kualitas. Sekarang dari sisi supply, kita tahu bahwa teknologi sebagai sebuah sumber daya biasa dibagi 4, yaitu software, hardware, infoware, dan brainware. COBIT mengistilahkan software ini sebagai application, kemudian hardware sebagai infrastructure, infoware sebagai perangkat informasi itu sendiri, dan brainware adalah orangnya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ini merupakan kebutuhan organisasi dan ini merupakan teknologi di luar sana yang akan bisa memberikan jawaban terhadap kebutuhan ini, apakah demand ini dapat langsung bertemu dengan supply? Ibaratnya, katakanlah ini orang tua saya sedang sakit, di luar sana ada obat, ada dokter, ada apotek. Pertanyaannya, apakah orang tua saya bisa langsung sembuh? Tentu saja tidak. Harus ada yang membawa orang tua saya ke dokter, harus ada yang menulis resep, harus ada yang menebus resep, harus ada yang mengambil obat, dan orang tua saya harus meminum obat itu. Artinya, agar information ini bertemu dengan teknologi, agar demand bertemu dengan supply, maka
harus ada serangkaian proses yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan terkait. Proses apa ini? Prosesnya adalah proses pengelolaan atau memanage informasi. Mulai dari proses yang namanya perencanaan dan pengorganisasian, ya, plan and organize. Kemudian pengadaan dan implementasi, acquire and implement. Kemudian proses delivery and support, ya, atau delivery and service biasanya orang mengatakan, ya, didukung operasionalnya dan diberikan semua dukungan-dukungan yang dibutuhkan oleh organisasi. Dan terakhir adalah menilai, mengawasi atau memonitoring, monitor and evaluate. Jadi plan, organize, acquisition, implementation, delivery, service, monitoring, evaluation ini selanjutnya dikatakan sebagai 4 domain rangkaian proses. Nah, ada berapa jumlah prosesnya? Menurut riset dari Eric Goldentop sebagai pimpinan tim dalam membuat COVID-3, paling tidak ada 10 proses terkait dengan planning and organization, ada 7 proses terkait dengan acquisition and implementation, ada 13 proses terkait dengan delivery and service, dan ada 4 proses terkait dengan monitoring and evaluation. Demikianlah cara menjelaskan IT governance dengan cara yang simple. Terima kasih.